Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita. Baik nikmat yang senantiasa kita minta dalam doa-doa kita, ataupun nikmat yang tidak pernah sekalipun kita minta, ataupun nikmat yang senantiasa bisa kita lihat dengan mata-mata kita, ataupun nikmat yang tidak pernah bisa kita lihat oleh mata-mata kita. Maka apapun yang kita dapatkan dalam hidup ini semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan yang penuh dengan keberkahan ini bisa kita jadikan semuanya nikmat-nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita sebagai sarana kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam senantiasa kita curah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita, Rasulullah kita yang selalu kita berusaha dalam setiap hari kita untuk berjalan di atas sunnahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pendengar YouTube SDIT Rahmaniyah, teman-teman semua, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan ini kita sering mendengar bahwa Ramadan adalah bulan ampunan atau syahrul maghfirah. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala membuka pintu ampunan yang begitu luas. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, yang ketika kita sudah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan hadiah terbesar dari Allah, yaitu jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, dan ingatlah bahwa surga ini telah Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka di bulan Ramadan ini pun salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berpuasa agar kita menjadi la'allakum tattaqun. Kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala meneruskan dalam ayat ini, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang bertakwa yang selalu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini dikatakan mereka adalah orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya ketika di dalam kelapangan ataupun kesempitan. Ketika dia memiliki rezeki yang banyak, maka dia selalu bersedekah, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bukan hanya ketika dia mendapatkan nikmat, ketika dalam kesempitan, ketika kekurangan rezeki, dia selalu berusaha untuk berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah ciri orang-orang yang bertakwa yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala katakan wal kadhibinal ghaidh, yaitu orang-orang yang senantiasa mampu menahan amarahnya ketika dia mendapatkan musibah, ketika mendapatkan hinaan dan lain sebagainya. Ketika dia mampu menahan amarahnya, maka ini adalah ciri orang-orang yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang-orang yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala yang seluas bumi dan langit adalah Allah Subhanahu wa taala katakan wal 'afina 'anil nas. Yang ketiga adalah orang-orang yang senantiasa berusaha untuk memaafkan orang lain ketika memiliki salah pada dirinya. Maka hadirin sekalian, ayah bunda, teman-teman SDIT Rahmaniyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha dalam hidup ini untuk saling memaafkan. Jangan sampai
ada di dalam hati kita kebencian, tidak suka, rasa tidak suka kepada orang lain. Karena memaafkan itu adalah hal yang menurut kita mungkin sepele, akan tapi dalam prakteknya kita membutuhkan kekuatan, legowo, lapang dada yang luar biasa sehingga kita mampu untuk melaksanakan itu. Kita bisa melihat di zaman Rasulullah SAW, di mana ketika Rasulullah mengatakan ketika dalam sebuah majlis, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat akan datang salah satu penghuni, ciri penghuni surga. Maka datanglah seorang Arab Badui, datang, kemudian sahabat kaget dan mengatakan dalam hati mereka, apa yang membuat orang ini menjadi penghuni surga? Maka salah satu sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Amr bin As, kemudian penasaran apa yang dilakukan oleh orang Arab Badui ini sehingga ia dikatakan oleh Rasulullah sebagai penghuni surga. Maka ia meminta izin kepada orang Arab Badui ini untuk menginap di rumahnya. Sampai 3 hari Abdullah bin Amr bin As ini tidak menemukan hal yang membuat dirinya lebih baik daripada sahabat yang lain. Sampai kemudian dia penasaran itu, kemudian bertanya kepada orang Arab Badui ini, dan ia bertanya, "Wahai saudaraku, apa yang membuat engkau menjadi salah satu penghuni surga yang dikatakan oleh Rasulullah SAW?" Maka orang Arab Badui ini kemudian mengatakan, "Di setiap malamnya sebelum aku tidur, aku sudah berusaha untuk melupakan, memaafkan setiap kesalahan orang lain yang pada diriku. Dan aku kemudian melanjutkan berdoa kepada Allah agar memaafkan segala kesalahan mereka." Subhanallah. Ternyata wal'afina 'anin nas, kita berusaha untuk memaafkan orang lain, itu akan menjadikan kita sebagai hamba Allah yang akan meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada sebuah ungkapan yang mengatakan, orang pertama yang meminta maaf, dia adalah orang yang paling berani. Orang pertama yang memaafkan terlebih dahulu, dia adalah orang yang paling kuat. Dan orang pertama yang duluan melupakan kesalahan orang lain, dialah orang yang paling bahagia di dalam kehidupan ini. Maka teman-teman semuanya, mari kita berusaha di bulan Ramadan ini, bulan penuh ampunan ini, kita bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, sehingga di akhirat kelak kita mendapatkan surganya Allah yang telah dijanjikan seluas langit dan bumi. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.